Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ana Triana Maya, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Berikut ini adalah jurnal refleksi minggu ke-12 tentang pembelajaran sosial emosional. Pada minggu ini saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact, feelings, finding, dan future. Atau bisa disebut juga 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Pada hari Senin dan Selasa kami masih berada di modul 2.1, yaitu membuat koneksi antar materi dan dilanjutkan dengan membuat rancangan aksi nyata untuk materi pembelajaran berdiferensiasi. Mulai hari Rabu kami masuk ke modul 2.2 dengan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat PSE. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pada proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun pembelajaran sosial dan emosional bertujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Serta yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Feelings atau perasaan. Perasaan saya ketika mengetahui ada pembelajaran PSE ini, saya merasa penasaran dengan bagaimana materi pembelajaran yang akan disampaikan dan seberapa banyak materi tersebut dapat saya gunakan dalam menjalani profesi saya sebagai pendidik. Selama saya mengajar, banyak emosi yang telah saya rasakan. Terkadang mampu mengatasinya, namun juga terkadang tidak mampu. Namun, setelah mengetahui materi ini, saya jadi ingin mempelajari lebih lanjut, halaman per halaman, tahap demi tahap, hingga dicapai pemahaman dan mampu menerapkannya. Finding atau pembelajaran. Mindfulness. Akhirnya saya mengetahui ada tahapan stop untuk melatih mindfulness agar terhindar dari stres dan tetap berada pada kesadaran diri dan mampu mengelola emosi. Stop itu sendiri singkatan dari stop, take a breath, observe, dan process. Dengan melatih mindfulness, kita dapat terhindar dari stres dan tetap berada pada kesadaran diri dan mengelola emosi. Pengendalian emosi itu sendiri dapat membantu baik guru maupun murid untuk dapat merespon terhadap kondisinya sendiri secara lebih tepat. Itu sebabnya penting untuk menerapkan latihan berkesadaran penuh atau mindfulness sambil mengembangkan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness. Well-being. Well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being atau kesejahteraan hidup adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sifat yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Future atau penerapan.
Yang akan saya lakukan antara lain, saya akan mencoba menerapkan PSE kepada diri saya dan juga murid saya agar tidak hanya saya saja tetapi murid saya juga dapat memiliki tingkat well-being yang optimum, memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan atau daya lenting atau resilience dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Dan yang ingin saya pelajari adalah saya ingin memahami pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh agar menjadi semakin relevan untuk dapat mewujudkan well-being, khususnya melatih daya lenting atau resiliensi guru, murid, serta komunitas sekolah. Selain itu, saya juga ingin mempelajari tentang berbagai kegiatan berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam sehari-hari yang memungkinkan seseorang membangun kesadaran penuh untuk dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu yang tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Demikian jurnal refleksi minggu ke-12. Salam guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.